mungkin apa, ada fakta terbaru tentang kasus Bu Eni dengan Rizky Aditya sendiri seperti apa? Mungkin ada fakta yang terbaru? Kalau tadi kita sidang putusan sela ya, tadi itu pembacaan putusan sela, alhamdulillah tadi eksepsi dari pihak tergugat ditolak. Dalam arti ya, apa yang mereka katakan bahwa kewenangan absolut ini perkara di pengadilan agama tidak terbukti. Bahwa memang benar perkara ini memang ranahnya pengadilan negeri. Dan yang kedua juga permasalahan KTP yang mereka permasalahkan itu juga tidak dijadikan masalah. Jadi memang intinya itu memang yang kita gugat itu adalah memang Rizky Aditya. Gitu. Nah, kesimpulannya setelah putusan sela ini berarti kita masuk ke lanjut ke pembuktian. Pembuktian nanti jadi akan intinya ini adalah pintu masuk awal kita membuktikan untuk melakukan tes DNA. Ini berarti selangkah lebih maju untuk apa? Titik cerah. Ya, bagi Bu Eni sendiri ya, Bang. Ya dalam arti seperti itu. Kita menemui titik terangnya lah. Dengan ditolaknya eksepsi dari pihak mereka, kita menemui titik terang bahwa insya Allah kita bisa membuktikan tes DNA-nya. Gitu. Selain di samping itu juga kan kita juga nanti kan ada bukti-bukti surat, ada bukti foto, ada bukti saksi dari pihak yang mengetahui, termasuk juga saksi ahli. Nanti kita hadirkan semua itu. Kira-kira kapan nanti akan dihadirkan? Kemarin kan terakhir yang di Polres. Kalau minggu depan itu agenda kita di pengadilan itu ini bukti surat dulu. Di awal tuh bukti surat. Itu yang akan kita ajukan. Surat tentang dokumen ya. Dokumen iya. Itu yang kita ajukan dulu di agenda minggu depan. Kalau untuk mungkin dipanggil majelis risi yang nggak pernah hadir gimana, Bang? Kalau untuk di pengadilan, kalau untuk perkara perdata ya memang itu tidak ada masalah ya. Pihak tergugat tidak hadir tidak ada masalah karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Berbeda kalau di perkara pidana. Perkara pidana itu yang diwajib hadir adalah ya terlapornya sendiri. Itu tidak bisa diwakilkan kuasa hukum. Kuasa hukum hanya untuk mendampingi. Gitu. Karena keterangan itu yang diminta harus dari terlapornya. Itu bedanya antara gugatan kita yang di pengadilan negeri sama laporan kita yang di Polres. Bang, ini berarti putusan sela ini dalam arti itu tadi, eksepsi mereka ditolak oleh pengadilan bahwa memang benar ini kewenangan absolut dari pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Karena juga seperti yang sudah pernah saya katakan, gugatan saya itu murni PMH. Saya tidak pernah berbicara di dalam gugatan itu masalah perkawinan. Saya tidak pernah berbicara masalah waris. Saya tidak pernah berbicara masalah asal-usul anak. Saya tidak pernah bicara itu, apalagi bicara wali nikah. Saya juga tidak pernah bicara itu dalam gugatan saya. Di dalam gugatan saya itu, intinya itu ada dua hal. Satu adalah kita mau melakukan pembuktian. Pembuktian bahwa dari pihak tergugat ini adalah ayah biologis dari klien saya. Itu satu. Yang kedua juga kita ada kerugian material dan imaterial. Nah, karena dua inti itulah makanya gugatan saya itu murni PMH. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengadilan agama dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan bantahan dari pihak tergugat. Gitu. Ya saya juga kurang tahu pihak tergugat ini kurang cermat atau bagaimana melihat gugatan saya. Sebenarnya di gugatan saya sudah jelas, tidak berbicara pernikahan, tidak berbicara asal-usul, tidak berbicara waris, tidak berbicara wali nikah, tidak berbicara hibah, kita tidak ada bicara itu semua. Dan kita juga tidak berbicara tentang KTP. Tapi dari pihak tergugat justru malah mempermasalahkan kewenangan absolut bahwa perkara ini ranahnya pengadilan agama, bahwa Rizky yang saya gugat ini berbeda sama yang aslinya, padahal orangnya sama. Justru malah saya bilang ini bumerang bagi tergugat. Kenapa tergugat sampai memiliki 2 KTP? Sementara kita tahu kepemilikan KTP itu hanya boleh 1, tidak boleh 2. Nah, tapi di sini kan dipermasalahkan sama mereka. Maka saya bilang sebenarnya permasalahan KTP ini ya bumerang buat tergugat sendiri, karena memiliki 2 KTP. Kalau mereka mengatakan
gugatan saya itu bukan RA yang dimaksud, berarti pertanyaan saya, pada saat RA itu menjalin hubungan bisnis sama klien saya, dia di situ kan menyerahkan KTP, makanya ada perubahan akte pendirian. Nah, kalau misalnya pada saat ini dikatakan itu bukan RA yang dimaksud, lalu siapa RA yang pada saat itu? Justru itu kan pertanyaan bagi saya kan. Nah, tapi sama mereka justru malah dipermasalahkan salah satunya KTP. Bang, berarti RA itu bisa dikatakan ada pemalsuan data juga dong? Ya, saya tidak mau bicara ke arah situ, tapi silakan ditanggapi masing-masing karena KTP-nya ada 2. Kalaupun KTP-nya itu hanya pindah alamat, biasanya nomor NIK itu kan tidak berubah. Yang berubah itu kan hanya alamat dan status kita sudah menikah atau belum. Dan alamat rumah itu aja. NIK kan pasti nggak berubah kalau NIK. Semenjak iktp ya, semenjak iktp itu ada, NIK kan tidak berubah. Nah, tapi kalau yang bantahan mereka kemarin itu saya lihat nomor NIK KTP-nya berbeda. Bang, Berbeda. untuk gugatannya, Iya. ayah biologisnya si anak itu Iya. nantinya seperti apa bang tanggapan dia melihat sidang Tanggapan ini? siapa sih? Penny sendiri. Ya, Dan ini tadi hadir dari sidang. Oh, tadi dia nggak hadir, tapi tadi dia sudah saya kabari. Ya, intinya ya dia bersyukur bahwa sudah mulai ada titik terangnya lah dari permasalahan gugatan ini, gitu kan. Karena kita agenda selanjutnya adalah masuk ke ranah pembuktian. Gitu. Ya senang lah dia mendengar berita ini, dia senang. Ya termasuk kita juga tim kuasa hukum juga bersyukur juga kan, gitu kan. Bahwa memang ini benar ranahnya pengadilan negeri. Jadi apa yang mereka katakan di eksepsi itu tidak terbukti. Bang, selain gugatan perdata ada juga gugatan pidana, bang. Iya. Sampai mana gugatan pidana itu? Kalau yang perkara laporan pidananya itu kan dari pihak klien saya sudah diperiksa ya. Gitu. Nah, ini mungkin sekarang ini masuk ke saksi-saksi untuk diperiksa dahulu. Setelah itu selesai semua, baru dari pihak terlapor yang dipanggil. Gitu. Dan satu lagi juga yang perlu saya tekankan di sini, klien saya ini sebenarnya bukan Weni, tapi anaknya yang diwakili oleh si Weni. Karena banyak persepsi mengatakan apa yang kita lakukan tim kuasa hukum ini tidak berdasar. Sementara yang kita lakukan ini adalah murni untuk anak. Karena anak memiliki undang-undang tersendiri dan berdiri sendiri. Iya. Gitu. Jadi Weni itu hanya mewakili kepentingan anaknya karena anaknya masih di bawah umur. Jadi kalau secara tidak langsung itu klien saya itu adalah anaknya. Yang diwakilkan oleh ibunya. Iya.